Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang batuan sedimen ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe-tipe batuan sedimen. Sekarang kita mempelajari fitur-fitur dalam batuan sedimen ya. Batuan sedimen ini penting dalam studi kita mempelajari sejarah bumi ya. Karena batuan ini membentuk permukaan bumi gitu ya. Dan ketika lapisan demi lapisan ini berakumulasi, maka terbentuk satu kenampakan yang khas gitu ya. Lapisan-lapisan ini disebut juga dengan istilah strata atau bed. Oke, ini yang perlu di garis bawahi ya. Strata atau bed. Fitur tunggal yang paling khas ya. Saya ulangi. Fitur tunggal atau ciri tunggal yang paling khas dari batuan sedimen. Each layer is unique. The variations among strata reflect the conditions under which each layer was deposited. Setiap lapisan itu memiliki sifat yang unik, gitu ya. Jadi lapisan merekam sifat alami lingkungan ketika sedimen itu diendapkan, gitu ya. Nah, jadi katakanlah saya punya sedimen ini ya, ini lapisan pertama, lapisan kedua, gitu ya. Nah, masing-masing lapisan ini memiliki karakter khas gitu ya, masing-masing lapisan itu. Jadi sifatnya tunggal meskipun ada beberapa lapisan. Nah, ketebalan lapisan itu beragam gitu ya, dari yang tipis, mikroskopis gitu ya, hingga yang ada puluhan meter. Ini tergantung di lapangan seperti apa ya. Nah, strata itu dipisahkan oleh yang namanya bidang perlapisan. Strata dipisahkan oleh yang namanya bidang perlapisan. Oke, matikan dulu. Permukaan yang cenderung datar ya, di sepanjang mana batuan cenderung terpisah atau patah. Nah, umumnya setiap bidang perlapisan itu menandai akhir dari episode sedimentasi dan juga awal dari episode sedimentasi yang lain. Ya. Oke, lanjut ya. Sedimentary rocks exhibit a variety of structures that help us to interpret past geological conditions. Nah, batuan sedimen itu menyajikan bukti ya. Kalau kita ingin, kalau di televisi ada yang namanya detektif ya, sesungguhnya ya dengan batu ini juga kita bisa mempelajari nih. Nah, kalau detektif mungkin mencari bukti-bukti kasus ya, ini juga sama ya. Jadi batuan sedimen itu menyajikan bukti bagi para geolog untuk memecahkan kira-kira dengan fitur yang seperti ini pada beberapa juta tahun yang lalu itu seperti apa gitu ya. Lingkungan masa lalu itu seperti apa. Jadi dengan variasi struktur yang ada di batuan sedimen itu membantu kita untuk menginterpretasi kondisi lingkungan tersebut di masa yang lalu. Cross-bedding occurs in sand dunes and certain stream deposits. This cross-bedded sandstone in Zion National Park was once dunes. Ini salah satu contohnya ya. Ini namanya struktur sedimen cross-bedding. Oh, terjemahannya mungkin apa ya? Silang siur. Di silang siur gitu ya. Ini salah satu penciri lingkungan tertentu. Nanti kalau sudah expert ya, dipelajari di sedimentologi dan stratigrafi. Ripple marks are associated with currents of air and water or with the back and forth movement of waves. Ini namanya current mark. Ripple mark. Jadi tanda gelombang ya. Berasosiasi dengan arus. Biasanya kita menemukan di mana ini? Di pantai ya. When mud cracks are preserved, they indicate alternating wet and dry conditions and are associated with such places as desert basins and shallow lakes.
Ini nama struktur sedimen yang lain ya, namanya mud crack ya. Mud crack ya. Berasosiasi dengan desert basin ya. Kemudian shallow lake, danau yang dangkal, dan cekungan desert. Fossils preserved in sedimentary rock are important clues to past Ada environments. juga fosil ya. Fosil ini jejak atau sisa kehidupan di zaman prasejarah yang mungkin mereka juga sebagai tanda yang paling penting yang ada di batuan sedimen karena dia bisa mencirikan umur-umur tertentu, gitu ya. Jadi clue yang cukup penting. The size of particles in sedimentary rocks provides useful information about environments of deposition. Termasuk juga ukuran butir dari sedimen ini ya, itu akan menyediakan informasi berguna terkait dengan bagaimana lingkungan pengendapannya pada saat itu. Currents of water and air sort particles by size. The stronger the current, the larger the particle size carried. Oke, ini arus ya, arus air. Jadi the stronger the current, the larger the particle size carried. Jadi semakin kuat arusnya, maka partikel besar itu semakin mungkin untuk tertransport. Yeah. For example, in very turbulent water, only large gravel-sized particles can settle out. Oke, sebagai contoh konglomerat ya, konglomerat itu kan besar ya ukurannya ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa lingkungannya adalah berenergi tinggi. Seperti sungai yang berarus deras ya, di mana hanya material berbutir kasar yang bisa mengendap di sana gitu. Kalau arusnya itu pendek tidak bisa bergerak ya. Jadi ciri bahwa dia itu dulunya adalah lingkungan yang berenergi yang sangat tinggi. Whereas fine particles settle in the quiet waters of a swamp, lake, or lagoon. Sebaliknya kalau katakanlah sedimen-sedimen dengan butir halus itu bisa juga dihubungkan dengan lingkungan berenergi rendah gitu. Atau mungkin kaya organik juga gitu ya, seperti rawa atau lagun ya. Jadi itu berfungsi untuk kita bisa menginterpretasi ya. The mineral composition of the rock can also contribute useful information about past environments. For example, evaporites can indicate an arid setting. Nah, selain itu juga komposisi mineral pada batuan juga dapat berkontribusi penting untuk memberikan informasi penting terkait dengan lingkungan dahulunya seperti apa ya. Sebagai contoh, evaporasi dapat batuan-batuan evaporasi dapat menunjukkan bahwa setting dulu itu berarti dia daerah yang kering. And certain limestones, like coquina, can indicate a warm, shallow marine environment. Dan batu gamping tertentu seperti coquina ini juga dapat mengindikasikan sebuah lingkungan yang hangat. Ya, ini kalau ada yang kayak gini berarti ini biasanya langsung mengarah bahwa dulunya ini batu ini ada di lingkungan lingkungan laut dangkal. Karena ketika di laut dangkal itu masih ada oksigennya ya, kalau terlalu dalam itu tidak ada. Sulit gitu ya. Jadi sulit terumbu karang gitu ya untuk hidup gitu. As each sedimentary layer is added, select the most appropriate environment. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini materi terakhir di pengantar batuan sedimen ya. Setelah ini kita akan masuk ke batuan metamorf. Semoga dapat dipahami. Demikian ya. Kita nanti masuk ke kuis nanti ya. Terima kasih.